Oke Pak, nih boleh dikasih tahu nih sekarang di pemirsa CNBC kita sekarang udah ada di mana nih Pak? Kayaknya udah pindah tempat nih. Ya, ini kita saat ini posisinya di 2A ujung ya. 2A ujung dekat gerbang tol Margajaya. Ya. Ini kira-kira kita ada di kilometer 16 lah kira-kira ya. Berarti garis finishnya? Bukan finish, jadi ujung paket 2A ujung gitu ya. Karena kita masih ada sambungannya. Masih ada sambungan ya, Pak, nanti kita akan bahas ke situ. Ini berarti sampai sini, baru sampai sini nih ya Pak Baru ya? sampai sini, ya betul. Ini Progres 100%. Progres konstruksi sudah 100%. 100%. Berarti siap operasi? Siap operasi, kita sedang pengurusan, mudah-mudahan di bulan Desember surat layak operasi dari Pak Menteri bisa keluar. Berarti tapi teman-teman sudah siap nih Pak untuk menyambut pengendara yang sudah sangat siap. Semua fasilitas penunjang, marka-marka jalan sudah terpasang? Udah terpasang semua, karena ini habis uji laik, uji fungsi dan sudah diinspeksi dari JBH ya, dari Bina Marga sudah dicek ya, sehingga kita tinggal menunggu surat izin laik operasi. Berarti sudah benar-benar siap untuk menyambut pengendara ya Pak ya? Ya, siap. Kalau kendalanya Pak untuk pembangunan utamanya di seksi 2A dan 2A ujung seperti apa Pak? Kendala secara konstruksi sebetulnya nggak ada masalah ya. Memang dari awal kita permasalahannya ada di keterlambatan pembebasan lahan. Ya, itu saja yang menjadi masalah besar kita sebetulnya. Lebih ke aspek sosialnya ya Pak. Kenapa Pak? Kalau dari pengalaman Bapak di konstruksi begitu, apa yang kemudian bisa menghambat pembebasan lahan, terutama untuk jalan? Ya, memang kalau kita berurusan dengan masyarakat ya memang ya, sehingga memang harus ada ya istilahnya proses-proses yang harus kita lalui terhadap pembebasan lahan tersebut. Dan waktunya kurang bisa dipastikan begitu ya Pak? Kita tidak bisa memprediksi waktu ya, tidak bisa memprediksi waktu sehingga adanya keterlambatan dalam pelaksanaan jalan tol pada umumnya itu memang faktor utamanya adalah pembebasan lahan. Cara-cara paling efektif apa sih Pak untuk meyakinkan masyarakat? Ya, tentu dengan cara-cara orang ketimuran ya, pendekatan ya, pendekatan dengan masyarakat dengan baik. Saya kira lama-lama juga ternyata faktanya mereka juga welcome. Demi kepentingan bersama ya Pak. Boleh diungkapkan Pak, nilai investasi untuk tol Becakayu secara keseluruhan mencapai berapa? Becakayu yang ada sekarang ya, kita sesuai dengan PPJT kita yang 2017, itu kita di angka 8,5 triliun. 8,5 Ya. triliun. Masa konsesinya Pak? Kita konsesinya 40 tahun. Iya, 40 tahun. Dan kemungkinan kalau kita lihat sampai nanti 2 ujung, kemungkinan ada potensi nilai investasi akan tambah. Gitu. Akan tambah ya Pak. Oke Pak, tadi kan masih ditunggu-tunggu nih sertifikat surat layak operasinya begitu. Berarti belum bisa ada bocoran nih ke pemirsa kapan kira-kira bisa operasi? Ya kita menunggu, ya mudah-mudahan Desember ya. Kita berharap Desember sudah bisa keluar sehingga bisa langsung kita bisa operasikan. Gitu. Dan jadi pengendara dari Bekasi, Jakarta maupun sebaliknya bisa menggunakan tol Becakayu gitu. Betul. Ya Pak? Jadi yang mau langsung dari Jakarta ke Bekasi sudah nggak bersusah payah lewat arteri gitu. Punya jalan alternatif lain yang mungkin bisa lebih cepat bahkan ya Pak? Ya ini salah satu yang kita harapkan bisa mengurai kemacetan ya. Sehingga arus barang maupun orang yang dari arah Jakarta ke Bekasi bisa melewati tol Becakayu ya. Dan mereka bisa langsung keluar di Bekasi. Langsung Bang, sampai ke jantung kota Bekasi dari Jakarta. Pak, kalau perkiraan tarifnya nanti ketika 2A dan 2A ujung akan beroperasi, apakah akan ikut tarif 1B 1C atau akan ada penyesuaian lagi atau seperti apa? Nah ini kita sedang pembahasan ya, jadi kita sedang pembahasan, kita belum tahu dan mudah-mudahan nanti kita juga berharap di Desember ini kita juga punya informasi terkait dengan tarif gitu. Jadi bisa disampaikan ke masyarakat kapan operasinya dan kapan tarifnya, mudah-mudahan di Desember ini ya Pak? Mudah-mudahan ya. Pak, saya lihat ini Margajaya ini kan udah di tengah pusat kota Bekasi, berarti kan menghubungkan pusat kota Bekasi dengan kawasan timur Jakarta yang juga nanti menuju ke pusat kota. Berarti memang untuk kendaraan golongan 1 Pak kebanyakan atau seperti? Kita berharap bukan 1, mungkin sampai 5 ya, karena kita kan sudah terkoneksi dengan Witoyono, ya. Iya, sehingga ada golongan 2, 3, 4, 5 yang bisa
masuk dari Yoteyono masuk ke Becakayu. Ya, untuk ke arah Bekasi, Cikarang begitu ya Ya. Pak, bisa juga jadi ini jadi Iya, jalur dan alternatif. bahkan saat ini juga sebetulnya sudah ada sih yang golongan 2 sampai 5 yang masuk kita, tapi memang persentasenya masih kecil. Dominasinya masih di Masih kendaraan. golongan 1. Masih jauh ya Pak. Jauh. Pak, kalau misalnya dengan beroperasinya Becakayu ini, jalur-jalur mana yang kemudian diharapkan bisa berkurang juga bebannya Pak, kalau dari perencanaan? Yang kita lihat memang jalur yang ada sekarang kan yang di arteri ya. Arteri yang dari Jakarta Timur ke arah Bekasi itu memang luar biasa padat gitu. Ya. Satu-satunya hanya itu, sehingga kita ingin mengurangi kemacetan itu, sehingga tol inilah yang dimaksudkan untuk bisa dimanfaatkan oleh para pengguna untuk bisa manfaatkan perjalanan mereka dari Jakarta, terutama Jakarta Timur menuju Bekasi. Menuju Bekasi, baik. Pak, dengan beroperasinya 2A dan 2A ujung nantinya, apakah ada peningkatan target baik dari traffic maupun pendapatan? Ya, kita berharap ada peningkatan ya, karena sampai dengan Jaka Sampurna pun sampai hari ini kita sudah melihat ada peningkatan yang ya cukup saya kira ya, dan kita berharap dengan dibukanya 2A 2 ujung ini traffic akan semakin tambah. Apalagi dengan terbukanya dan terkoneksinya akses tadi ya Pak Wiyoto-Wiono. Betul. Akan semakin menambah ramainya Betul. Becakayu. Ya. Pak, di belakang kita ini kan memang sudah sampai di 2A ujung nih, tapi Ya. sepertinya ada rencana pengembangan karena sampingnya ada plat yang masih ditutup. Itu ada rencana pengembangan Pak, boleh dibocorkan ke pemirsa Pak? Ya, itu memang ada lanjutan, itu ada namanya seksi 2B ya. Cuma untuk seksi 2B yang panjangnya kurang lebih hampir 7 kilo ya, 6,9 itu kita masih berproses ya. Baik masalah konstruksinya kita sedang berproses, mudah-mudahan juga bisa selesai dalam waktu nggak terlalu lama gitu ya. Kemudian dari sisi lahan memang penlock sudah keluar ya. Saya kira nanti kita harapkan pada waktunya 2B bisa dilaksanakan gitu. Kasih bocoran sedikit Pak, itu nyambung kemana dan sampai mana sih Pak sebenarnya? Itu nanti itu berakhir di Tambun ya. Tambun nanti akan terkonek dengan Japek. Ya. Baik, jadi koneksi antar tol yang penyangga ibu kota semakin luas begitu ya, Ya, Pak? kita harapkan semakin lancar lalu lintas ya, dan berharap kemacetan-kemacetan yang terjadi juga akan semakin terurai. Boleh Pak dikasih testimoni ke pemirsa CNBC untuk mencoba dan mengunjungi tol Becakayu ini? Ya, kami sangat berharap ya para terutama mungkin pengguna lah ya yang ingin memanfaatkan tol Becakayu ya, silakan bahwa kalau Anda dari Jakarta menuju Bekasi ya, sekarang nggak usah bersusah payah lagi lewat arteri dengan kemacetan ya. Masuklah di jalan tol Becakayu ya, dan Anda bisa sampai tujuan akan lebih cepat. Akan lebih cepat, oke. Mengirit banyak waktu dan menghemat banyak Betul. bahan bakar juga. Baik, kita doakan Pak bersama-sama semoga rencana pengembangan dan rencana pengoperasian bisa sesuai target. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak Aziz Mulyono telah bergabung bersama kami di Focus on Infra on Location. Ya, Sehat terima dan kasih, sukses Mbak selalu Mira. untuk Anda. Makasih. Saat ini, 11,9 km tol Becakayu sudah beroperasi penuh, menghubungkan kawasan Kasablanka hingga Jaka Sampurna. Keramaian arus lalu lintas di tol Becakayu sangat terlihat, utamanya di jam berangkat dan pulang kantor. Dalam waktu dekat, pengelola akan mengoperasikan ruas 2A dan 2A ujung sepanjang 4,88 km yang terbentang dari kawasan Jaka Sampurna menuju Margajaya Bekasi. Tol sepanjang 16 km ini mampu memangkas waktu perjalanan hingga 30 menit, sehingga sangat membantu mobilitas warga kawasan penyangga Jakarta.